Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik tanggal April 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Tema renungan bagi kita hari ini adalah dalam namaku. Kabar pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, sejak Yesus bangkit, Yesus telah menyatakan pertama-tama kepada para perempuan yang datang pagi-pagi benar ke kuburnya. Malaikat menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Selanjutnya Yesus juga mengabarkan kepada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, bagaimana mereka sadar bahwa Yesuslah yang bersama mereka dalam perjalanan itu. Setelah Yesus memecah-mecah roti, mengucap berkat dan membagikannya kepada mereka. Dan kini Yesus datang lagi untuk memberitahukan, meyakinkan para muridnya bagaimana Yesus datang ke tengah-tengah para murid. Tapi kedatangan Yesus ke tengah-tengah para murid menimbulkan ketakutan, kecemasan, bahkan keraguan di hati para muridnya. Mereka menyangka mereka melihat hantu. Di sini ada satu kegagalan di dalam hati dan pikiran para murid Yesus. Sebab Yesus sendiri telah mengajar mereka, telah memberitahu mereka bahwa Yesus yang adalah Mesias akan mengalami kematian dan pada hari ketiga bangkit. Ini masih belum benar-benar diyakini oleh para murid, sehingga mereka menyangka Yesus yang datang itu adalah hantu. Untuk meyakinkan para muridnya, Yesus berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku." Yesus ingin menunjukkan bekas paku pada tangan dan kakinya waktu ia disalibkan. Rabalah. Yesus ingin benar-benar muridnya yakin tanpa sedikit pun keraguan bahwa dialah yang datang. Sebab hantu tidak mempunyai daging, tapi Yesus mempunyai daging. Lanjut, Yesus juga menanya apakah ada makanan, dan mereka memberi ikan. Yesus pun memakannya. Ini adalah usaha Yesus untuk memunculkan keyakinan yang benar-benar di dalam hati para muridnya akan kebangkitan Al-Masih yang telah ia katakan sebelumnya. Nah, setelah Yesus memberi keyakinan bahwa dialah Mesias yang telah bangkit dari kematian, Yesus pun memberi nasihat kepada para muridnya bahwa di dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan harus dikabarkan kepada seluruh bangsa dan dimulai dari Yerusalem. Dan mereka, para murid Yesus, adalah saksinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kabar atau berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Artinya, pertobatan harus sejalan dengan pengampunan. Sebab adalah suatu kesesatan bila kita mengimani pengampunan kita peroleh tanpa pertobatan. Artinya kita harus melakukan suatu perbuatan, tindakan, sikap pertobatan, tindakan pertobatan, perbuatan pertobatan.
untuk mendapatkan suatu pengampunan. Begitu juga kita terhadap saudara-saudari kita. Saat mereka melakukan sikap pertobatan, kita pun wajib untuk memberi pengampunan. Nah, semua pengampunan ini kita berikan dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri telah melakukan itu bagi kita dengan memberikan dirinya dianiaya, disalibkan dan wafat di atas salib, dan ia bangkit kembali. Ini adalah silih atas segala dosa-dosa kita. Yesus ingin memberi pengampunan kepada kita, tapi harus seiring dengan pertobatan dari dalam diri. Sebab pengampunan harus seiring dengan pertobatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sebagai umat Kristus selalu terbuka untuk memberi pengampunan dan selalu membuka diri untuk bertobat. Niscaya dengan memberi pengampunan kita pun akan diampuni. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.